Sejumlah kepala daerah ramai-ramai menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai kontroversi. Mengaku hanya menyampaikan aspirasi. Para kepala daerah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi meminta agar Perpu Omnibus Law segera dikeluarkan. Apa yang kemudian salah dari komunikasi yang dilakukan pemerintah pusat sehingga pusat dan daerah sepertinya tidak satu suara soal rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies, Nyarwi Ahmad. Mas Nyarwi, selamat malam. Malam, Elvira. Mas Nyarwi, kita ingin pencerahan gitu. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Adakah kemudian kebuntuan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, mungkin tepatnya bukan kebutuhan kali ya, tetapi proses komunikasi yang dijalankan baik dalam konteks komunikasi politik maupun komunikasi publik yang tidak didesain dari awal secara komprehensif. Maksud saya kira-kira gini, ini kan ada dua arena besar ya dalam proses komunikasi politik atau publik ya. Yang pertama adalah governmental arena, ya ada tiga bahkan. Yang kedua adalah parliamentary arena. Nah yang keempat adalah electoral arena. Jadi tiga arena ini saling terkait sebenarnya. Nah, kalau kita simak proses pengusulan yang terjadi ya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kan yang cukup intens atau dominan komunikasi itu kan antar elit ya yang terjadi di dalam khususnya antara parliamentary arena dan governmental arena ya. Nah, di sini misalnya contoh Presiden kan waktu awal bahkan ketika kampanye awal kan Pilpres menyatakan mau membuat Omnibus Law misalnya dan dalam pidato terakhir juga agenda pidato kenegaraan saya juga menyampaikan itu ya undang-undang yang lebih efisien kira-kira gitu yang bisa mengatur banyak hal yang lebih efektif kira-kira gitu. Nah tetapi ini kan apa yang terjadi di parliamentary arena yang terjadi di governmental arena ya di pusat khususnya ya, pemerintah pusat dan DPR ini tidak sepenuhnya kan muncul diskusi-diskusi di bawah termasuk materi yang dibuat ini apa undang-undang ini isinya apa saja. Ya kan, bagaimana publik itu merasakan bahwa undang-undang ini mengatur kepentingannya dan dia sendiri juga diuntungkan. Nah, publik itu kan perlu diajak lebih luas karena kalau kita lihat undang-undang ini itu kan setidaknya mengatur lebih dari atau merubah lah beberapa hal lebih dari 70-an ya, 79 atau berapa saya lupa. 76. Nah, di situ kan ada banyak stakeholder. Nah, idealnya memang stakeholder itu dilibatkan seluas mungkin dalam proses penyusunan dan juga diskusi-diskusi terkait implikasi dari regulasi undang-undang ini misalnya. Baik. Makanya ini kan ada kritik banyak. Salah satu demonstrasi muncul misalnya itu kan asumsinya undang-undang ini proses penyusunannya dianggap kurang terbuka atau bahkan tidak terbuka, ya kan? Misalnya diagendakan tanggal 8 Oktober untuk disahkan tapi dipercepat tanggal 5 gitu. Pun ketika dipercepat tanggal 5 ternyata draft finalnya masih kontroversial, misalnya begitu. Nah, hal begini kan memunculkan kritik-kritik yang makin meluas termasuk potensi disinformasi yang terkait dengan konten dan seperti ini tidak terhindarkan. Jadi itu. Nah, bagaimana dengan pemerintah pusat dan daerah tadi misalnya? Tidak bisa disalahkan juga misalnya gubernur ya atau kepala daerah itu menyampaikan aspirasi yang diminta oleh masyarakatnya di daerah. Kenapa? Karena gubernur itu kan juga terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung, dia mendapatkan mandat dari rakyat. Tapi perlu diingat juga, ini kan electoral arena ya. Ada governmental arena antara pemerintah daerah sama pusat di sana. Yaitu apa? Di dalam kita ini menganut konsep unitary nation state, ya, negara kesatuan. Ya, kita sebut negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana presiden, yaitu kepala negara, kepala pemerintahan, sementara gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah. Artinya apa? Artinya peran gubernur ini sebagai wakil pemerintah pusat kita di daerah. Dengan kata lain apa? Posisi gubernur ya tersubordinasi dalam perintah presiden tentu saja melaksanakan political will ya kebijakan-kebijakan politik dari pemerintah pusat. Itu bisa saja yang kemudian masyarakatnya. Tapi keputusan misalnya presiden lebih punya otoritas, punya wewenang. Nah, di sini dilema yang terjadi di governmental arena sehingga apa? Baik. Sambungannya antara electoral arena itu tidak sepenuhnya bisa maksimal. Baik, itu yang kemudian cukup mengejutkan karena hanya dalam waktu singkat saja bagaimana respon dari para kepala daerah, para gubernur, bupati dan wali kota merespon apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Meskipun
ada analisa yang mengatakan bahwa ini ditarik ke ranah politik, para kepala daerah hanya mencoba mencari panggung. Anda melihat arahnya ke sana tidak? Atau memang ini murni hanya menyuarakan aspirasi masyarakat saja? Ya, tafsiran seperti itu tidak bisa dihindarkan, Vira ya. Kenapa? Karena gubernur hari ini kan salah satu panggung di mana menjadi medan seleksi untuk calon-calon pemimpin pemerintahan di pusat. Ya, tentu saja tafsir itu tidak bisa dihindari. Artinya siapa saja boleh saja menafsirkannya seperti itu. Tetapi bahwa gubernur menjalankan kewajibannya menyampaikan aspirasi rakyat yang sudah memilihnya dalam pemilu langsung itu juga perlu dipahami, itu hal yang wajar gitu. Tetapi posisi gubernur dalam governmental arena itu adalah wakil pemerintah pusat, itu juga harus dipahami oleh gubernur. Jadi kita bukan negara federal ya, negara federal yang kemudian gubernur kepala daerah itu kepala negara bagian, bukan. Ya, artinya tetap dalam frame pemerintah pusat. Nah, ini dilema yang terjadi antara demokrasi elektoral dengan sistem pemerintahan kita hari ini ya. Tetapi juga problemnya saya kira begini ya, Vira ya. Dalam konteks demokrasi itu kan sebenarnya yang ideal itu kan kita memaksimalkan deliberatif demokrasi atau participatory demokrasi, paling tidak itulah. Deliberatif itu kan masyarakat punya hak untuk seluas mungkin ya, semua stakeholder masyarakat itu mendiskusikan regulasi atau undang-undang yang peraturan yang kemudian akan mengikat mereka ya, masyarakat secara keseluruhan. Ya, ada partisipasi, ada suara-suara, opini, pendapat yang disampaikan ya oleh masyarakat kepada pembuat kebijakan. Nah, pembuat kebijakan di sini siapa? Ya, pembuat kebijakan tentu adalah parlemen, DPR bersama pemerintah pusat ya. Sebenarnya undang-undang kita kan juga jelas mengatur siapa saja ya, ada di dalam undang-undang, kalau tidak salah itu Undang-Undang 11 2012 ya. Itu kan ada prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan dan mestinya itu dilaksanakan dengan cara yang demokratis, yang partisipatoris di situ. Ya, membuka partisipasi seluas mungkin masyarakat ya, seperti itu. Nah, kritik yang muncul kalau kita dengar terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan dianggap prosesnya kalaulah tidak disebut tertutup atau cukup tertutup, selain singkat juga itu cenderung elitis ya kan. Pertama apa? Misalnya konsep-konsep dasar. Pemerintah semangatnya saya lihat bagus juga. Misalnya tadi Pak Jokowi dari kemarin ya, misalnya kenapa membuat undang-undang ini, dijelaskan 3 alasan ya. 1, membuka lapangan kerja ya, kedua soal efektivitas regulasi ya, dan lain-lain. Terus yang ketiga misalnya menghindari atau mengurangi potensi korupsi. Semua hal yang bagus di sana. Tetapi kan kalau masyarakat tidak bisa merasakan pentingnya undang-undang ini, itu kan kemudian apalagi dilihat proses yang terjadi itu sangat cepat, melibatkan elit dan tidak kemudian dianggap elitis prosesnya. Dan proses yang elitis kemudian dilihat tidak ada keterbukaan, bisa saja ada gugatan-gugatan kan muncul di sana. Nah, hal seperti ini yang kemudian dalam proses pembuatan regulasi itu mestinya juga demokratis, lebih demokratis gitu. Bukan hanya kita, misalnya pemerintahan yang dipilih dengan cara demokratis pengen mencapai tujuan yang dimaksudkan masyarakatnya semaksimal mungkin, misalnya penciptaan lapangan kerja ya, dan berbagai hal, kesejahteraan ekonomi. Itu semua bagus semua, tetapi kalau misalnya masyarakat menganggapnya itu prosesnya adalah elitis, terutama dasar undang-undang yang dibuat untuk menjalankan itu. Nah, ini kemudian ada persepsi elitisme demokrasi di sana, dan padahal idealnya kan masyarakat berharap lebih bisa punya peran. Tapi juga di bagian akhir saya lihat pidato Pak Jokowi itu kan nanti akan ada PP, ada Perpres, dan di sana selama 3 bulan ya, kalau misalnya di luar dipersilahkan gugatan judicial review ya melalui MK, itu juga ada mekanisme di mana pembuatan PP dan Perpres masyarakat bisa terlibat seluas mungkin. Nah, poin itu yang saya kira bisa dimanfaatkan lebih maksimal oleh berbagai stakeholder ya, yang ada di dalam yang disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, selain pintu melalui gugatan judicial review seperti itu. Baik, Mas Nyarwi, karena tadi menyebutkan bagaimana pidato Presiden Jokowi yang berlangsung kemarin hari Jumat disampaikan kepada media, jika kemudian kita membaca apa yang terjadi di hari Kamis, ricuh luar biasa di beberapa kota dan menimbulkan korban di sana, jika kemudian Presiden Jokowi berpidato pada saat pengesahan, pada saat hari Senin 5 Oktober, ketuk palu di parlemen, apakah saat itu proses komunikasi ini bisa mengubah situasi dan kondisi yang ada? Atau ini hanya untuk mengerem sementara saja?
Ya, begini ya, mengingat proses yang terjadi kemarin itu sangat cepat ya, bahkan ketika itu disahkan kita sama-sama tahu, draft final itu masih kontroversial, orang masih cari ini yang final yang mana gitu ya. Ini masih final tapi katanya belum final gitu kan. Nah ini juga memungkinkan kontroversi itu terus-menerus berkembang. Nah idealnya sebelum misalnya itu disahkan kan bisa bisa apa namanya ada ruang untuk diekspos dulu apa poin-poin dalam RUU Cipta Kerja ini gitu kan, mana saja yang sudah ditetapkan misalnya ya, tujuannya apa dan lain-lain. Mestinya bukan hanya Pak Jokowi juga yang menyampaikan poin itu, ketua DPR sebenarnya idealnya juga menyampaikan itu, pimpinan di DPR gitu. Bahkan kalau ya istilahnya elit-elit di partai mestinya juga ikut mempersuasi itu kan gitu. Nah fungsi dari partai politik parlemen ya itu sebenarnya kan salah satunya itu ya, menyampaikan poin-poin saja dari regulasi yang dianggap ini regulasi monumental ya. Paling enggak regulasi omnibus ini kan monumental di Republik kita, pertama dalam sejarah Republik Indonesia gitu ya. Undang-undang yang mengatur banyak hal yang diharapkan di sana juga termasuk menjadi tumpuan untuk mencapai banyak mimpi ya, menciptakan lapangan kerja yang seluas mungkin, efektivitas perizinan, pengembangan ekonomi ya, UMKM dan lain-lain. Nah, di sini tentu saja mestinya itu disampaikan dulu ke publik ya, didiskusikan dulu lebih luas gitu. Nah, kalau misalnya stakeholder-stakeholder itu sudah mendengarkan, menyimak, kemudian poin-poinnya bahkan draft final itu sendiri sudah benar-benar real gitu, real ditunjukkan gitu, kemudian juga disahkan bersama-sama gitu. Nah, saya kira ini jauh lebih baik, idealnya begitu, dan mungkin korban bisa diminimalisir ya. Ini kan salah satunya ada kekhawatiran ya, mungkin orang bisa katakan muncul disinformasi atau apapun, tapi intinya kekhawatiran bahwa pengesahan undang-undang ini akan merampas banyak hal yang selama ini dinikmati misalnya oleh buruh, oleh juga beberapa pemain juga stakeholder itu, yang itu dianggap merugikan kepentingan mereka. Nah ini saya kira poin-poin ini yang sejak awal mestinya itu diklarifikasi, didiskusikan secara terbuka. Baik. Saya kira masyarakat kita itu juga akan menyimak dan mendengar lebih baik dengan cara itu. Baik, berbicara mengenai diskusi, kita tahu kemarin juga Presiden mengumpulkan para gubernur secara virtual dan menyampaikan poin-poin rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita media tidak berhasil mendapatkan apa saja isi perbincangannya, tapi beberapa kepala daerah memang diberikan kesempatan untuk menyampaikan statement kepada Presiden Jokowi. Menurut Anda, apakah ini sudah tepat atau sebenarnya sudah terlambat? Ya, dalam konteks governmental arena, proses ini mestinya juga bisa dijalankan seiring dengan proses penyusunan regulasi undang-undang ini. Idealnya begitu kalau kita ngomong ideal ya. Tetapi itu tidak mudah, Vira. Kenapa? Bisa kita bayangkan berapa banyak yang diatur di undang-undang ini. Ya. Memang sebenarnya kalau dalam antara pemerintah pusat dan daerah itu kan sifatnya sebenarnya koordinasi, koordinasi. Ya karena pemerintah ini kan pelaksana pemerintahan ya, pemerintah daerah ya, dan yang mestinya kalau mau lebih serius itu bukan di sana tempatnya, tetapi antara parlemen dengan berbagai jenis stakeholder baik di pusat maupun daerah yang diatur atau yang berkepentingan terhadap undang-undang ini. Ini menurut saya jauh lebih efektif ya. Kenapa? Karena demonstrasi tuntutan itu kan dialamatkan kepada pemerintah daerah ketika masyarakat demonstran itu merasa undang-undang ini belum sepenuhnya bisa melindungi kepentingannya, bahkan dianggap merugikan. Nah, hal seperti ini yang limpahan kekecewaan kan ada pada gubernur misalnya seperti itu. Walaupun misalnya di sana ada isu soal sentralisasi kembali, misalnya soal otoritas terkait banyak hal, misalnya perizinan, eksplorasi sumber daya alam, pengelolaan di situ. Tetapi itu sebenarnya ada di governmental arena ya, bukan di electoral arena. Undang-undang ini kan bukan hanya isu yang terkait governmental arena, proses pengelolaan yang otoritas kewenangan elit di pusat dan daerah, tetapi kan yang paling krusial sebenarnya menurut saya itu justru di electoral arena ini. Jadi masyarakat ya, stakeholder itu paling tidak merasakan bahwa undang-undang ini dianggap persepsi yang muncul itu beberapa dianggap merugikan atau ya tidak sepenuhnya mendukung kepentingan mereka. Nah ini persepsi ini yang menurut saya bisa diklarifikasi dengan ditunjukkan bahwa ini loh beberapa pasal yang sebenarnya diniatkan untuk tujuan yang lebih baik, memproteksi kepentingan, memaksimalkan capaian-capaian misalnya soal penciptaan lapangan kerja itu ya, pemberdayaan UMKM misalnya seperti itu. Nah poin-poin ini yang menurut saya lebih perlu ditekankan di situ. Nah kalau peran gubernur ya menurut saya
gubernur ini kan ya wakil pemerintah pusat di daerah. Artinya apa? Artinya mau tidak mau ya kebijakan yang diambil tidak bisa terpisah kan. Nah, seperti itu karena kita bukan pemerintahan federal di situ. Jadi ini hal yang biasa saja menurut saya, koordinasi pemerintah pusat daerah, dan itu tanggung jawab presiden tentunya. Saya kira itu hal yang wajar dilakukan presiden. Ya. Baik, Mas Nyarwi, karena saat ini kondisi pandemi, kita tidak bisa melepaskan semua isu dari konteks pandemi. Pada saat kasus ini berlangsung, masyarakat seakan tergerus begitu kepercayaannya terhadap pemerintah, terhadap anggota dewan. Di sisi lain, pemerintah masih terus berupaya menekan laju kasus positif corona, dan itu bisa berhasil jika mendapatkan rasa kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana menurut Mas Nyarwi mengubah pola komunikasi, apa yang terjadi, bagaimana selanjutnya sehingga kemudian ada tugas-tugas lain dari pemerintah untuk menyelesaikan pandemi ini, rasa kepercayaan itu bisa kembali didapatkan? Ya, kalau dikaitkan dengan pandemi, sebenarnya kan penanggulangan pandemi ini atau impact dari pandemi itu kan pada ekonomi ya, selain kesehatan ya. Kesehatan itu jelas, itu kita rasakan semua. Kesehatan publik kan terancam semua, dalam artian kalau tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Dan ekonomi itu dampak lanjutan dari mandeknya berbagai kegiatan. Nah, kepercayaan, bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, saya kira begini juga, apa yang dirasakan masyarakat misalnya, itu kan pemerintah juga harus lebih sensitif, dan upaya-upaya itu saya lihat juga sudah mulai dilakukan ya. Dan sebenarnya yang paling menonjol, saya juga ini misalnya IPS juga melakukan beberapa survei nasional misalnya, isu ekonomi masih sangat cukup besar atau cukup menonjol ya prosentasenya, di luar isu soal kesehatan seperti itu. Dan kalau kita tanyakan gitu, yang ini cukup agak aneh juga ya, dari data yang ada. Kalau misalnya isu ekonomi dan kesehatan dimunculkan bareng-bareng gitu, ternyata isu ekonomi dalam survei kita jauh lebih besar. Ada sekitar masyarakat concern dengan isu ekonomi itu sekitar 60% gitu. Sementara kesehatan kalau kita lihat jauh lebih rendah. Nah, ini juga menunjukkan potret bahwa masyarakat itu dalam kondisi tekanan ekonomi juga yang cukup besar, sehingga kadangkala memprioritaskan ekonomi ya dibandingkan kesehatan. Tetapi ini juga menjadi warning bahwa masyarakat harus kita persuasi bareng-bareng juga bahwa kita tidak akan mungkin memulihkan ekonomi secara besar bagus gitu kalau misalnya penanganan COVID dengan cara berpartisipasi, menjaga protokol kesehatan dilaksanakan dengan benar, itu dengan baik gitu. Sehingga ini juga saya kira PR yang cukup berat ya bagi pemerintah pusat dan daerah, di mana antara kepercayaan itu ditumpukan bukan hanya pada ekonomi, yang karena masyarakat concern ekonomi mayoritas ya, tetapi juga bagaimana kesehatan ini juga bisa kita maintain, kesehatan publik bisa kita jaga bersama-sama melalui penerapan protokol COVID dengan benar. Nah, kalau misalnya kita paksa penerapan protokol COVID dengan benar, padahal itu tujuannya baik untuk pemulihan ekonomi, bisa jadi muncul kan justru resistensi, padahal tujuannya baik. Nah, ini butuh seni juga dalam mempersuasi ya, saya kira ya, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, dalam kaitannya dengan ini, misalnya di dalam survei kita juga ada itu menunjukkan masyarakat itu berharap kerjasama, ya, bahwa pemerintah pusat dan daerah itu bisa lebih bagus dalam penanganan ini, bukan berjalan sendiri-sendiri atau tidak ada misalnya kontroversi antara pusat dan daerah. Justru diharapkan kerjasama bisa lebih maksimal antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pandemi ini. Ya, itu sekitar 70% bahkan ya, lebih tinggi ya, masyarakat punya harapan ke arah sana. Itu kira-kira. Baik, banyak tugas berat dari pemerintah. Kita tunggu bagaimana bergulirnya kontroversi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad. Terima kasih Mas sudah berbicara bersama kami malam hari ini. Ya, terima kasih sama-sama.